Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Huria dari kelas MA 20B1. Saya perwakilan dari kelompok untuk tugas manajemen resiko. Anggotanya itu ada Hasna Huria, ada Liwa Elhamdi, ada David Ramdhani, dan ada Faridul Jamil. Saya di sini akan menjelaskan pendahuluan tentang resiko investasi di pasar modal. Nah, untuk yang pertama itu ada A, pendahuluan. Pasar modal sangat bermanfaat bagi para investor dan dunia usaha pada umumnya. Pasar modal berperan sebagai sumber dana yang bersifat jangka panjang, alternatif investasi, wahana untuk melakukan restrukturisasi permodalan perusahaan, dan media untuk melakukan divestasi. Manfaat pasar modal bagi investor adalah memberikan kesempatan atau hak kepada masyarakat untuk memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek yang baik di masa depan, dan merupakan alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa diperhitungkan. Sedangkan manfaat pasar modal yang bisa diperhitungkan itu di dunia usaha adalah membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha serta memberikan akses kontrol sosial bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya, mendorong permanfaatan manajemen profesional dalam pengelolaan perusahaan, wahana untuk melakukan investasi dalam jangka pendek atau disebut likuiditasi, maupun jangka panjang yang disebut growth, dan merupakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan. Nah, terdapat dua tujuan investor dalam berinvestasi di pasar modal, yaitu ada dividen dan keuntungan modal. Nah, untuk keduanya harus lebih besar atau paling tidak sama dengan tingkat pendapatan yang diharapkan. Agar harga saham-saham yang tercatat di pasar modal menunjukkan nilai yang sebenarnya, itu dibutuhkan suatu kondisi pasar modal yang efisien. Akan tetapi, resiko akan selalu ada dalam setiap investasi, karena investor harus memproyeksikan berapa besarnya cash flow atau penerimaan yang akan diterima selama usia investasi. Estimasi penerimaan yang diharapkan selama usia investasi yaitu belum tentu dengan kenyataan karena adanya faktor-faktor untuk yang B ini ada pentingnya keputusan investasi. Sebelum membahas tentang keputusan investasi, perlu dikemukakan pengertian konsep investasi itu sendiri. Menurut Martono dan Harjito 2002 mengatakan bahwa investasi adalah merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset atau disebut aktiva, dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Menurut Martono dan Harijito 2002, dilihat dari jangka waktunya, investasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu ada investasi jangka panjang, ada investasi jangka menengah, ada investasi jangka pendek. Nah, investasi yang dibedakan dalam investasi aktiva ini ada real dan investasi pada aktiva non-real. Investasi pada aktiva real misalnya investasi dalam tanah, gedung, mesin, dan peralatan. Adapun investasi pada aktiva non-real itu misalnya ada investasi ke dalam surat-surat berharga. Adapun keputusan investasi menurut Sutrisno 2003 mempunyai dimensi waktu jangka panjang, sehingga keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik karena mempunyai konsekuensi berjangka panjang pula.
budgeting yang disebut jangka panjang. Perencanaan keputusan investasi ini sangat penting karena beberapa hal sebagai berikut. Untuk A, itu dana yang dikeluarkan untuk keperluan investasi sangat besar dan jumlah dana yang besar tersebut tidak bisa diperoleh kembali dan dana tersebut dalam jangka pendek atau diperoleh sekaligus. Untuk yang B, itu dana yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka panjang sehingga perusahaan harus menunggu selama jangka cukup lama atau bisa memperoleh kembali dana tersebut. Dengan demikian akan mempengaruhi penyediaan dan untuk keperluan lain. Untuk yang C, ini ada keputusan investasi menyangkut harapan terhadap hasil keuntungan di masa yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan peramalan akan dapat mengakibatkan terjadinya over atau under investment yang akhirnya akan merugikan perusahaan. Misalnya penjualan terlalu besar sehingga membeli peralatan yang besar juga. Nah, akhirnya banyak kapasitas yang menganggur dan biaya tetap sangat besar. Demikian sebaliknya. Untuk yang D, ini ada keputusan investasi berjangka panjang sehingga kesalahan dalam pengambilan keputusan akan mempunyai kesalahan dalam keputusan ini tidak dapat memperbaiki tanpa adanya kerugian yang besar. Terima kasih. Lanjut untuk teman yang selanjutnya. Konsep pasar modal. Setiap perusahaan membutuhkan pasar keuangan atau financial market untuk mendukung sumber dananya. Pasar keuangan terdiri dari pasar money market dan pasar modal capital market. Pengertian pasar modal secara umum menurut Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1548 atau KMK 1990 tentang peraturan pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi termasuk di dalam adalah bank, bank komersial, dan lembaga perantara di bidang keuangan serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Sedangkan dalam arti sempit pasar modal adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang mengorganisasikan transaksi penjualan efek atau disebut bursa efek. Pengertian bursa efek adalah suatu sistem terorganisasi yang mempertemukan antara penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Konsep pasar modal yang efisien, yang pertama, efisiensi secara alokasi. Yang kedua, efisiensi secara operasional. Yang ketiga, efisiensi secara informasi. Yaitu suatu pasar dikatakan efisien secara informasi jika pasar saat ini segera dan sepenuhnya merefleksikan semua informasi yang tersedia. Adapun tujuan pasar modal di Indonesia yaitu yang pertama mempercepat tujuan perluasan pengikut serta masyarakat dalam kepemilikan saham perusahaan. Yang kedua, pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemerataan pemilik saham. Yang ketiga, menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengarahan dan penghimpunan dana untuk digunakan secara produktif. Kondisi dan mekanisme pasar modal yang efisien. Pasar modal yang efisien merupakan suatu bentuk pasar yang terdiri dari banyak penjual dan pembeli yang saling berinteraksi di dalamnya, yang bersifat bebas, di mana cukup mudah bagi para investor baru untuk masuk mengadakan transaksi. Beberapa aspek tambahan lainnya yang merupakan syarat utama terbentuk suatu pasar modal yang efisien. Yang pertama, ketersediaan dan penyebaran informasi. Penyebaran informasi ini disebabkan oleh investor membutuhkan informasi terkait secara cepat dan terus-menerus melakukan penilaian harga saham. Yang kedua, harga saham berfluktuasi bebas. Harga saham tidak dapat dikendalikan oleh penjual dan pembeli di pasar modal sehingga tidak dapat dimanipulasi harga. Selanjutnya ada tujuan investasi. Dalam melakukan investasi pastinya kita mempunyai tujuan. Ada 3 alasan yang menyebabkan banyak orang investasi, diantaranya yaitu ingin kehidupan yang lebih baik di waktu yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, serta dorongan dalam menghemat pajak. Supaya tujuan dari kegiatan investasi tersebut bisa tercapai, maka diperlukannya proses pengambilan keputusan yang tepat dalam berinvestasi, terutama dalam hal keuntungan yang diinginkan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam proses pengambilan keputusan berinvestasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada menentukan kebijakan berinvestasi. Yang kedua, ada menganalisis sekuritas.
Yang ketiga ada membentuk portfolio. Yang keempat melakukan revisi portfolio. Dan yang kelima atau terakhir ada evaluasi kinerja portfolio. Selanjutnya, resiko tidak bisa dihindari dan pada umumnya resiko muncul dari 3 kemungkinan, yaitu yang pertama besarnya investasi yang besar lebih baik dibanding investasi kecil, terutama dari unsur kegagalannya. Apabila proyek dengan investasi besar gagal, maka kegagalannya bisa mengakibatkan perusahaan menjadi bangkrut. Yang kedua ada penanaman kembali dari cash flow. Apakah perusahaan akan menerima proyek investasi dengan 24% selama 2 tahun atau yang mendatangkan keuntungan 20% selama 4 tahun? Jawabannya adalah seberapa besar kemungkinan hasil dari penanaman kembali investasi dengan hasil 24%. Apabila risiko dari penanaman kembali proyek pertama tersebut besar, maka proyek dengan hasil 20% lebih diutamakan. Yang ketiga ada penjembangan dari cash flow. Seperti diuraikan di atas bahwa cash flow perusahaan dapat dari penerimaan keuntungan di masa yang akan datang. Cash flow tersebut untuk masing-masing proyek investasi tidak sama. Ada yang variasinya besar dan ada yang variasinya kecil. Oke, selanjutnya di sini ada risiko investasi di pasar modal, yaitu memprediksi risiko dalam investasi merupakan hal yang cukup kompleks. Risiko investasi di pasar modal pada prinsip-prinsipnya semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga atau price volatile. Menurut Hartono dan Harjito tahun 2002 bahwa risiko-risiko yang mungkin dihadapi investor tersebut antara lain yaitu yang pertama risiko daya beli atau purchasing power rise. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Yang kedua ada risiko bisnis atau business rise, dan yang ketiga ada risiko tingkat bunga. Naiknya tingkat bunga biasanya akan menekan harga surat-surat berharga sehingga biasanya harga surat berharga akan turun. Yang keempat ada risiko pasar atau market rise. Yang kelima ada risiko likuiditas atau liquidity rise. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus. Risiko investasi merupakan risiko yang ditimbulkan pada bank yang ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan dalam sistem bagi hasil, baik yang menggunakan metode profit and loss sharing maupun net revenue sharing. Misalkan Bank BRI Syariah sedangkan melakukan pembiayaan pada pengusaha peternakan, di mana dalam hal ini merupakan pembiayaan investasi dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pada suatu kejadian, usaha peternakan tersebut mengalami bencana berupa kebakaran, sehingga pihak bank juga ikut menanggung atas kerugian yang dialami dari usaha tersebut. Contoh kasus. Adapun hal yang bisa dilakukan oleh BRI Syariah dalam memanajemen risiko investasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi atas risiko aktivitas dengan menggunakan akad yang berbasis bagi hasil pada portofolio yang sudah ada, bahkan kemungkinan risiko yang akan muncul dalam rangka memudahkan untuk menyusun pengimplementasian kebijakan investasi yang menggunakan akad berbagai hasil yang jelas dan juga hati-hati, sehingga dari risiko itu bisa dikelola dan terkendali. Yang kedua, menerapkan proses persetujuan investasi dengan akad yang menggunakan sistem bagi hasil yang efektif, yaitu dengan menetapkan batas kewenangan serta mekanisme pengambilan keputusan investasi dengan akad yang menggunakan sistem bagi hasil. Yang ketiga, pengawasan serta memonitoring pada konsentrasi penyaluran dana yang menggunakan akad sistem bagi hasil sesuai dengan selera risk appetite bank. Yang keempat, mempunyai serta mengembangkan kebijakan maupun alur penyaluran dana dengan menggunakan akad bagi hasil serta pedoman manajemen risiko investasi yang memadai. Penutup dari pembahasan ini, pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik
surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalkan pemerintah, dan sebagai sarana kegiatan investasi. Akan tetapi, di satu sisi, setiap investasi mengandung resiko. Semakin tinggi resiko suatu investasi, maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diminta oleh pemilik modal. Hubungan positif antara risiko dan tingkat keuntungan menjadi pertimbangan dalam investasi. Sekian dari pembahasan kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.